Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ada dua hal yang menjadi tema perenungan kita dari bacaan Injil Matius hari ini. Pertama, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tuhan memulai ajaran dengan kalimat ini, jangan menghakimi. Ini adalah sebuah perintah, sebuah hukum hidup yang mengandung kebenaran. Perintah ini ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali. Perintah jangan menghakimi mengandung arti bahwa tidak seorang pun berkuasa menghakimi sesamanya. Mazmur 7 ayat 12 menyatakan dengan jelas, Allah adalah hakim yang adil. Sebab Allah mengadili manusia dengan kasih-Nya. Kasih adalah dasar bagi Allah dalam menghakimi manusia. Dan karena itu, Allah sendiri pun tidak menghakimi, tetapi berbelas kasih kepada orang berdosa. Apa kriteria manusia dalam menghakimi sesamanya? Manusia menghakimi sesama dengan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipandangnya benar. Inilah ukuran manusia dalam menghakimi. Dengan menghakimi sesama, manusia telah mengadakan pemisahan. Penghakiman menghancurkan dan bukan menciptakan damai dalam persatuan. Di balik kata jangan menghakimi, Yesus sesungguhnya mengajak kita untuk belajar mengenal Bapa yang Maha Rahim. Bagaimana mata Allah tertuju kepada orang-orang berdosa? Bagaimana mata Allah tertuju kepada mereka yang bersalah? Di hadapan wanita yang berdosa, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Yesus menunjukkan bahwa misinya dalam dunia adalah membawa damai, membebaskan manusia yang terbelenggu dan bukan menghakimi. Yang kedua, kritis dengan diri sendiri. Bagian kedua ini adalah melihat diri kita sendiri. Dalam menghakimi sesama, kita itu cenderung melihat apa yang terjadi dalam diri orang lain. Dalam menghakimi sesama, sesungguhnya kita kehilangan nilai amat mulia, yakni diri kita sendiri. Yang diminta dari Tuhan adalah agar kita memberi waktu untuk melihat diri sendiri, kritis terhadap diri sendiri. Sebab kejujuran dalam melihat diri sendiri mengakhiri penghakiman terhadap sesama. Dengan melihat diri sendiri, kita mengenal dengan baik siapa diri kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Melihat diri sendiri menjadikan pribadi yang memiliki hati yang berbelas kasih. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, ampunilah kekilafan kami. Selama ini kami hanya melihat kesalahan dan keburukan orang lain dan tidak mau melihat kekurangan dalam diri kami sendiri.
Tolonglah kami agar kami mampu memperbaiki hidup kami dengan berani melihat kesalahan, keburukan diri sendiri, serta berani mengubah diri menjadi lebih baik. Tuntunlah kami menjadi anak-anak-Mu yang pantas di hadapan-Mu seperti Engkau kehendaki. Mampukan kami bersama orang lain membangun kehidupan yang saling mengasihi sebagai anak-anak Allah. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.